Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4651. Setelah itu, Elaine berkata kepada Charlie, "Menantu yang baik, kalau kamu memiliki hati, ibu sudah sangat puas. Tetapi kamu harus ingat, jangan membeli barang sembarangan." Charlie tersenyum dan mengangguk ringan. "Oke bu, begitu." Ekspresi Elaine agak melankolis, tapi dia masih membolak-balik Van Cleef dan Arpels dengan penuh minat. Dia dengan cepat memusatkan perhatiannya pada kotak perhiasan di tangannya. Saat dia membuka kotak itu, dia berpikir dalam hatinya, "Saya baru saja membeli kalung impian Dewi Zamrud Bulgari beberapa hari lalu. Saya tidak tahu jenis perhiasan Bulgari apa yang Charlie berikan kepada saya kali ini. Kalau itu gelang impian Dewi Zamrud, itu bisa dipasangkan dengan kalungku, yang akan sangat bagus." Memikirkan begitu dalam hatinya, Elaine dengan senang hati membuka kotak itu. Kemudian, hal yang menarik perhatiannya membuatnya tercengang. Ini. Elaine melihat kalung familiar yang tergeletak dengan tenang di dalam kotak perhiasan. Dia berkata, ini bukan kalung impian Dewi Zamrud." Saat dia melihat kalung ini, Elaine sangat kecewa. Lagi pula, dia baru saja membeli kalung yang sama sebelum dia datang ke Amerika. Dia sedikit tertekan ketika menerima hadiah seperti itu lagi. Dia adalah orang yang paling mencintai kesombongan dan wajah. Meskipun kalung ini sangat mahal dan sangat megah, tetapi dua hal yang identik hanya bisa berpura-pura menjadi kekuatan. Mengenakan yang ini hari ini, memakai yang itu besok, di mata orang lain, mengenakan yang sama di kedua hari. Tapi tidak mungkin untuk menggantung dua kalung di leher sekaligus. Di matanya, kalung yang diberikan Charlie padanya pada dasarnya bukan apa-apa. Pada saat ini, Charlie sudah melihat kekecewaan yang tidak disembunyikan di mata Elaine. Dia pura-pura terkejut dan bertanya, "Bu, kamu tahu banyak tentang ini, dan kamu tahu nama kalung itu?" Elaine mencibir dan berkata, "Hei, aku hanya melakukan penelitian." Saat dia mengatakan itu, dia melanjutkan dengan serius, "Oh, kalian berdua tidak tahu. Hana sangat miskin sehingga dia bahkan tidak bisa makan. Dia menyeretku untuk mengunjungi toko-toko mewah ini setiap hari. Sejujurnya, kalau bukan karena dia selalu ada di telingaku, aku tidak akan bisa mengingat begitu banyak merek." Claire bertanya, "Bu, kamu bermain dengan Hana lagi?" Elaine menjelaskan, "Itu tidak dianggap sebagai kesenangan. Itu terutama karena setelah kalian semua pergi, saya tinggal di Villa Ellie Thompson sendirian. Sangat membosankan. Dia bisa dianggap sebagai teman sampai batas tertentu. Dan dia sekarang jauh lebih jujur dari sebelumnya. Jadi aku jalan-jalan dengannya." Saat dia mengatakan itu, dia melihat kalung impian di tangannya lagi. Merasa semakin melankolis di hatinya. Charlie diam-diam tertawa di dalam hatinya. Sepertinya gerakannya memang berguna. Dan dapat dilihat bahwa Elaine sudah sedikit kesal saat ini. Claire, yang berada di samping, sama sekali tidak memperhatikan keanehan ibunya. Dia berkata kepada Charlie, "Suamiku, terima kasih atas hadiahnya. Tapi jangan membeli barang mewah yang mahal lagi. Perhiasan mewah seperti ini, tingkat retensi nilainya sangat buruk, agak terlalu boros." Ketika Charlie mendengar kata tingkat retensi, dia tiba-tiba punya ide. Dia melirik Elaine dan berkata dengan sengaja, "Sepertinya harga kalung impian Dewi di pasar barang bekas masih sangat bagus. Kalau kemasannya lengkap dan cukup terawat, masih bisa dijual dengan diskon 20%. Seperti yang diharapkan Charlie, ketika Elaine mendengar ini, matanya langsung melebar. Ekspresinya berubah dari depresi menjadi kegembiraan yang ekstrim. Segera, dia membuka mulutnya dan berkata kepada Claire, "Oh gadisku, ibu jadi rindu rumah." Bab 4652. Rindu rumah. Claire terpana oleh ledakan tiba-tiba Elaine. Dia bertanya dengan tidak dapat dijelaskan, "Bu, ayah ada di Korea Selatan. Aku dan Charlie di Amerika. Rumah seperti apa yang kamu rindukan?" Elaine berkata dengan ekspresi malu, "Ibu merindukan Aurus Hill. Tinggal di negara asing ini sedikit tidak nyaman. Tampaknya Aurus Hill tetap yang terbaik untuk kita. Kalau ada tiket pesawat, pesan untukku. Dapatkan tiket penerbangan kembali untukku." Claire memandang Elaine dengan heran, dan berkata, "Bu, kamu bilang kamu tidak bisa tidur karena merindukan kami. Kamu tidak betah sendirian di rumah sebesar itu. Jadi kamu ingin ke Amerika menemui kami." Baru beberapa hari,
Kamu sudah ingin kembali ke Aurus Hill. Bukankah kamu akan sendirian di Aurus Hill? Kamu tinggal di Villa Elite Thompson sendirian. Apa yang akan kamu lakukan saat sendirian lagi? Apa kamu akan terbang ke Amerika lagi? Elaine buru-buru berkata, "Oh, aku memang tidak bisa tidur karena merindukan kalian. Sekarang aku sudah datang menemui kalian. Setelah menemui kalian, aku merasa nyaman. Aku sudah bisa kembali." Elaine tidak akan pernah memberitahu putrinya alasan konyol dia datang ke Amerika untuk menemuinya dan Charlie adalah karena dia tidak benar-benar merindukan mereka. Dirinya tidak benar-benar merasa kesepian. Dia sudah menghabiskan semua uangnya. Tanpa uang, dia tinggal di villa besar seperti Villa Elite Thompson. Dan bahkan makan pun akan menjadi masalah. Meskipun culinan yang diparkir di halaman sangat mendominasi, tetapi dia bahkan tidak memiliki uang untuk bensin. Apa gunanya? Tapi sekarang semuanya berbeda. Charlie benar-benar memberinya mimpi yang sama tentang Dewi Impian Jamrud. Apa artinya ini? Ini berarti dia bisa terbang kembali dengan jamrud ini, dan kemudian menjual salah satunya. Kedua jamrud Dewi Impian ini baru. Yang baru saya pakai selama 1 atau 2 hari bisa dianggap sebagai 99 baru. Dan yang Charlie berikan belum pernah dipakai. Menurut harga pasar 500.000, setelah 20% diskon dapat dijual seharga 400.000. Apalagi toko yang membeli kalung itu masih berhutang 72.000 cashback. Kalau dia Beasia menjualnya, dia akan punya hampir 500.000. Elaine memikirkan ini, dan hatinya sudah sangat melonjak. Setelah uang ada di tangan, aku tidak akan membeli barang-barang tanpa pandang bulu. Aku akan menyimpan bunganya. Aku tinggal di rumah mewah, mengendarai mobil mewah, dan memiliki kalung jamrud di leher dan masih ada 500.000 uang saku. Ini adalah kehidupan peri yang sebenarnya. Ini jauh lebih baik daripada tinggal di Amerika. Jangan melihat tarian persegi dan pergi ke tim Rampage akhir-akhir ini. Itu karena kekurangan uang. Hanya dalam kasus tidak ada uang, dia akan menemukan sesuatu untuk dilakukan yang tidak membutuhkan uang. Terlebih lagi, di tempat seperti Amerika Serikat, meskipun tinggal di kamar presiden kelas atas, rumah ini masih jauh lebih buruk daripada Villa Elite Thompson miliknya sendiri. Terlebih lagi, dia tidak memiliki Rolls-Royce culinan terbaik untuk dikendarai di Amerika Serikat. Tidak ada anjing penjilat profesional seperti Hannah yang menjilat dengan liar di sekelilingnya. Jadi, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, lebih baik kembali ke China. Charlie di samping tersenyum diam-diam pada saat ini. Tampaknya gaya Elaine memang konsisten, dan dia selalu dapat menemukan terobosannya dengan mudah. Bab 4653. Charlie sebenarnya tidak ingin Elaine tinggal di sini dan mengganggu dirinya dan istrinya. Dia mendatangkan Elaine terutama karena akan pergi ke Hong Kong. Dia tidak tega meninggalkan istrinya sendirian. Dia menipu Elaine agar bisa leluasa pergi ke Hong Kong beberapa hari. Di sini, Elaine bisa menemani istrinya. Sekarang setelah dirinya kembali, Elaine tidak perlu tinggal di sini. Lagi pula, Claire tidak tahu situasi ekonomi Elaine, sedangkan Charlie sangat memahaminya. Dompet Elaine saat ini lebih bersih dari wajahnya. Karena tidak punya uang, dia mau tinggal di Amerika sampai Claire menyelesaikan kursus pelatihan dan kembali ke China. Dia akan kembali bersamanya. Oleh karena itu, prioritas utama Charlie sekarang adalah membuatnya segera pergi. Justru karena inilah Charlie dengan sengaja mengatakan sesuatu tentang nilai barang second. Sebenarnya, dia hanya ingin mengingatkan Elaine bahwa dia memiliki 2 kalung yang identik. Meskipun dia berpura-pura menjadi pemaksa, dia dapat memilih untuk menjual kalung lainnya dengan tenang sambil berpura-pura tidak tahu. Bagaimanapun, dia memiliki 2 yang sama. Kalau dia masih memiliki 1, masalah ini tidak akan terungkap. Apalagi setelah melakukan semua perhitungan, dia akhirnya mendapatkan kalung. Setelah mengingat Charlie, Elaine benar-benar memikirkan hal ini. Jadi dia segera diyakinkan. Elaine bisa melupakan rombongan Tari Guang dan tim Rampage. Dia hanya ingin pulang sekarang. Jadi, melihat wajah terkejut Claire, Elaine tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata lagi. "Claire, apa yang ibumu katakan adalah dari hati. Aku sangat merindukanmu. Setelah bertemu, aku sudah tidak merindukanmu lagi. Aku sudah semakin tua. Nostalgia semakin kuat. Aku hanya ingin 1 tiket pesawat darimu." Setelah itu, Elaine berkata lagi. "Lagi pula, ibu tidak ingin mengganggu kalian berdua. Ibu yang tidak nyaman menjadi SPBU di sini, memilih ibu pulang lebih awal. Kamu katakan ya atau tidak?" Claire berkata tanpa daya. "Lalu kapan kamu ingin kembali?" Elaine berkata tanpa ragu. "Tentu saja, lebih cepat lebih baik."
Mengapa kamu tidak mencari tiket penerbangan untuk besok? Besok, Claire berkata dengan marah. Tapi, meskipun kamu ingin pergi, jangan terlalu tiba-tiba. Tampaknya olah kamu tiba-tiba memesan wajah dan tidak mengenali siapapun. Bukankah aku sudah bilang mau mengajakmu ke New York di akhir pekan? Aduh, bagaimana saya bisa melupakan ini? Elaine tiba-tiba teringat bahwa dia akhirnya bisa datang ke Amerika, tetapi dia belum pernah ke New York. Awalnya, menurut proses normal, ketika dia datang ke Providence, dia harus ke New York terlebih dahulu. Dia beruntung memenangkan hadiah 1,2 juta yang diatur oleh Charlie. Dia bisa terbang langsung dari Aurus Hill ke Providence, bahkan tidak pernah menginjakan kaki di New York. Jadi, Elaine berpikir, kerabat dan teman saya di WeChat semua tahu saya datang ke Amerika dengan jet pribadi. Kalau saya tidak pergi ke New York dan mengambil beberapa foto dan posting, perjalanan ke Amerika ini menjadi sia-sia. Ngomong-ngomong, kalung Charlie sudah diberikan kepadaku. Memilih aku pergi ke New York 2 hari, lalu kembali ke Aurus Hill untuk menjual kalung itu. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Claire, Claire, kamu bisa membelikan tiket untuk ibumu terbang dari New York pada Minggu malam. Kita bisa pergi ke New York selama 2 hari dari Jumat sore sampai Minggu malam. Ibu akan duduk langsung dari New York kembali ke rumah. Kamu dan Charlie bisa kembali ke Providence. Bagaimana pengaturannya? Claire tahu Elaine telah memutuskan untuk pergi dan tidak mungkin mempertahankannya. Dia mengangguk dan setuju. Berkata, kalau begitu sudah beres. Aku akan memberikan tiket hari Minggu. Kita pergi ke New York bersama-sama hari Jumat. Bab 4654. Melihat sikap tegas Elaine, Claire agak tidak berdaya. Tetapi setelah dipikir-pikir, memang lebih nyaman bagi ibu untuk kembali daripada tinggal di Amerika Serikat. Terlebih lagi, dia harus menghadiri kelas 5 hari seminggu, dan dia tidak punya waktu menemaninya. Itu akan menimbulkan masalah bagi Charlie. Jadi, dia berkata, Bu, Jumat lusa, kita pergi ke New York setelah kelas selesai. Saya akan memesan tiket untuk hari Minggu. Itu bagus. Elaine tiba-tiba menjadi bersemangat dan berkata, cepat bantu ibu memesan tiket pesawat. Charlie di samping berkata pada saat ini, Bu, biarkan aku memutuskan. Elaine mengangguk dengan tergesa-gesa. Oke, terima kasih, menantu yang baik. Charlie langsung mengeluarkan ponselnya, mencari penerbangan kembali dari New York pada hari Minggu. Kemudian segera membelikannya tiket. Elaine menerima informasi tiket dari pihak maskapai. Setelah melihat bahwa tiket telah dikonfirmasi, Elaine sangat senang. Seperti seorang pengembara yang telah pergi selama bertahun-tahun dan akhirnya memiliki kesempatan untuk pulang. Setelah itu, Elaine dengan hati-hati menyimpan kalung impian sang dewi yang diberikan Charlie. Dia berkata kepada keduanya, oh, aku sudah membuat janji untuk pergi ke tim Rampage. Aku akan pulang terlambat. Aku tidak akan mengganggu kalian pasangan muda. Aku keluar dulu. Mengatakan itu, tanpa menunggu mereka berdua membalas, dia buru-buru memakai sepatu ketsnya dan meninggalkan ruangan. Setelah Elaine pergi, Claire berkata kepada Charlie dengan beberapa keraguan, suamiku, apa yang memperkuat ada yang salah dengan ibuku? Ada yang salah? Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. Menurutmu apa yang salah dengan ibu? Aku pikir normal saja, dia rindu rumah. Claire merangkumnya dengan sangat serius, dan berkata dengan ekspresi yang sedikit menyimpulkan, ini bukan tentang kembali ke Tiongkok. Ini tentang kalung yang kamu berikan kepada ibu. Ini tidak benar. Kalung Charlie bahkan lebih bingung. Kalung itu dibeli di konter, jadi tidak mungkin itu palsu. Claire buru-buru berkata, suami konyol. Tentu saja saya tidak curiga kamu membeli barang palsu. Aku merasa sikap ibu terhadap kalungmu itu tidak benar. Saat dia mengatakan itu, dia menganalisis dengan serius. Suamiku, lihat. Aku lebih mengenal karakter ibuku. Tapi kamu juga pasti tahu masalah terbesar ibu adalah pamer. Kamu memberikan kalung yang berharga dan begitu mahal. Dia tidak sabar untuk membawanya ke jalan. Tapi dia tidak segera memakainya. Tapi hanya menyimpannya. Ini, bukankah itu aneh? Ketika Charlie mendengar analisis Claire, dia tidak bisa tidak mengagumi istrinya yang bodoh. Sepertinya Claire sangat mengenal ibunya dengan baik. Dengan karakter Elaine, sangat mustahil untuk menyembunyikan barang-barang mahal. Oleh karena itu, Elaine dengan hati-hati menyimpan kalung yang baru saja dia berikan padanya. Perilaku ini memang agak tidak normal baginya. Namun, Charlie tahu betul mengapa Elaine melakukan ini. Alasannya tidak lain karena dia mengatakan bahwa kualitasnya tadi semakin baik, semakin berharga untuk menjualnya kembali.
Diperkirakan Elaine enggan memakainya, dan ingin menjualnya dengan harga bagus. Jadi, Charlie tersenyum dan berkata kepada Claire, "Saya menganalisisnya. Ibu mungkin berpikir belum waktunya memakainya. Orang lain tidak akan melihatnya. Dia akan bergabung dengan tim Rampage. Jadi latihannya lebih intens, dan itu tidak cocok untuknya. Dia tidak terlalu mempertimbangkan untuk memakai perhiasan." Claire menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Saya tidak berpikir itu. Kamu lihat saja apa ibu akan memakai kalung itu besok. Kalau dia tidak memakainya besok, saya kira dia ingin menjualnya." Bab 4655. Charlie tidak menyangka Claire dapat memprediksi Elaine dengan sangat akurat. Dia tersenyum dan berkata, "Oh, jangan terlalu khawatir tentang itu. Itu hadiah untuk ibu. Terserah dia bagaimana menanganinya. Aku tidak berhak ikut campur. Lagi pula, aku tidak berpikir ibu akan melakukan hal seperti itu. Kalau kamu tidak percaya, saat kembali ke China, kamu akan tahu kalau dia masih memiliki kalung ini atau tidak." Claire tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan berkata dengan putus asa, "Saya tidak ingin ikut campur dalam urusannya. Tapi dia terkadang mengecewakan saat melakukan sesuatu. Bagaimanapun, kamu yang memberikan kalung itu. Saya harap dia tidak mengambil keuntungan dengan menjualnya." Charlie tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, kalung ini pasti tidak akan dia jual." Claire tidak tahu kenapa Charlie begitu yakin. Tetapi masalah hipotetis semacam ini tidak mudah untuk dibahas terlalu dalam. Jadi dia mengangguk dan menghela nafas. "Saya harap begitu." Pada saat ini, New York, keluarga Fox. Sejak pesawat Kathleen dan Charlie lepas landas dari Hong Kong, Jordan dengan cemas dan bersemangat menunggu di rumah sepanjang hari. Meskipun Jordan menghabiskan setengah pil penyembuhan yang diberikan oleh Charlie untuk berhasil melanjutkan hidupnya, dia juga menyadari bahwa dia berada di ambang kematian pada awalnya, dan lebih dari setengah kemanjuran obat yang dihabiskan untuk menyelamatkan hidupnya, bukan memperpanjang hidupnya. "Inilah sebabnya," kata Charlie pada saat itu, "setengah pil bisa memberikan 1 tahun ekstra, paling banyak 2 tahun. Justru karena inilah Jordan sudah mulai menghitung mundur hidupnya. Dia menggantungkan sebagian besar harapannya pada lelang pil peremajaan tahun depan. Namun, dia juga sangat cemas tentang hal itu. Bagaimanapun, dia bukan lagi patriark keluarga Fox. Ketika dia menjadi patriark keluarga Fox, dia tidak berhasil membeli pil peremajaan. Dan sekarang dia sudah turun tahta. Situasi tahun depan masih belum diketahui. Meskipun dia tidak meremehkan karakter Kathleen yang berbakti, dia khawatir harga pil peremajaan tahun depan akan lebih tinggi dari tahun ini. Atau bahkan jauh lebih tinggi. Jika benar-benar jauh lebih tinggi, bahkan jika Kathleen bersedia membayar, dia khawatir itu tidak cukup. Oleh karena itu, kali ini Kathleen pergi ke Hong Kong untuk membantu Charlie menyelesaikan masalah Janus, yang memberi Jordan secercah harapan. Dia pikir dia mengenal Charlie dengan baik. Secara umum, dia tidak susah payah budi pada orang lain, dan berkali-kali, dia menghormatinya dengan 1 kaki. Dan dia menghormati orang lain dengan 10 kaki. Kathleen, sebagai kepala keluarga Fox, berlari sejauh ini. Jadi Charlie seharusnya mengatakan sesuatu. Jordan tidak berani mengharapkan Charlie memberi Kathleen pil peremajaan. Tapi kalau Charlie bisa mencapai setengah pil penyembuhan, itu akan menjadi 1 atau 2 tahun ekstra. Atau bahkan 2 atau 3 tahun. Justru karena inilah dia tidak tidur nyenyak malam tadi. Dan yang dia pikirkan hanyalah pil penyelamat darah. Ada beberapa kali di tengah, dia ingin menelepon atau mengirim pesan untuk bertanya kepada Kathleen. Tetapi ketika berpikir bahwa dia pasti bersama Charlie sepanjang waktu, dia menunggu Kathleen kembali dan memberikan jawabannya. Pesawat mengirim Charlie ke Providence terlebih dahulu, dan kemudian terbang dari Providence ke New York. Penerbangan tertunda hampir 40 menit. Ketika dia mendengar pesawat Kathleen telah mendarat di Bandara JFK New York, Yordania bahkan lebih nyaman. Awalnya, dia sangat ingin pergi ke bandara untuk menjemput, agar misteri itu bisa segera terpecahkan. Namun, ketika dia berpikir bahwa cucunya sangat cerdas dan sangat pandai mengamati detail, dia takut tindakannya akan membuat Kathleen menyadarinya. Jadi dia menahan dorongan hati dan menunggu di rumah dengan cemas. Ketika kepala pelayan datang untuk memberitahu dia bahwa iring-iringan Kathleen telah memasuki gerbang utama, dia tidak bisa menahan diri lagi. Dia berkata kepada kepala pelayan, "Cepat, bantu aku keluar menemui Kathleen." Bab 4656. Ketika Jordan datang ke gerbang villa utama rumah keluarga Fox dengan bantuan pengurus rumah tangga, iring-iringan Kathleen baru saja tiba. Dan sisa keluarga Fox keluar saat ini.
Setelah Kathleen turun dari mobil, ketika dia melihat kakeknya keluar untuk menyambutnya secara langsung, dia segera mengerti apa yang memikirkan kakeknya. Dia berpikir bahwa dia memiliki pil penyembuhan dari Charlie di sakunya. Dia sedikit gugup. Dia tahu bahwa harapan kakeknya pada pil peremajaan dan pil penyembuhan telah melampaui segalanya. Sebagai seorang cucu, dia seharusnya memberikan pil ini kepada kakeknya tanpa ragu-ragu. Tapi ketika dia memikirkan instruksi Charlie, dia harus menahan dorongan itu. Jadi, dia mengacak-acak sisi lelaki tua itu dan berkata dengan penuh hormat, "Kakek, kenapa kamu keluar?" Orang tua itu memandang dengan sungguh-sungguh dan berkata dengan senyum di mulut, "Kamu kepala keluarga Fox, dan kamu baru saja kembali dari jauh. Tentu saja aku harus keluar berdiskusimu." Setelah itu, dia bertanya, "Semua aman kan?" Saya memabecea berita bahwa Sean tampaknya telah menjabat tangan dan berdamai dengan Janus. Ya, Kathleen mengangguk dan berkata, dengan Tuan Wade yang bertanggung jawab, Sean tidak berani melakukan apapun pada Tuan Campbell. Selain itu, Tuan Wade telah memberikan cukup wajah kali ini, sehingga dapat dilihat bahwa dia cukup bahagia. Itu bagus, pria tua itu berkata sambil tersenyum. Tuan Wade baik kepada keluarga Fox seperti gunung. Sebuah kehormatan bagi kita untuk melakukan sedikit untuknya. Ketika sampai pada ini, lelaki tua itu ingin bertanya kepada Kathleen. Setelah Kathleen membantu Charlie, apakah Charlie mengatakan sesuatu? Tetapi tidak mungkin dia mengajukan pertanyaan langsung seperti itu. Dia tersenyum dan berkata, "Kathleen, cepatlah ke kamar. Ceritakan pada kakek detail spesifik perjalananmu ke Hong Kong." Kathleen sedikit mengangguk, menyapa yang lain, dan pergi ke ruang belajar bersama Jordan. Ruang belajar di villa utama keluarga Fox sebenarnya digunakan oleh Jordan selama ini. Area studi lebih dari 100 meter persegi, dan dekorasi di dalamnya sangat elegan. Bahkan studi pemerintahan kaisar kuno sulit dibandingkan dengannya. Dan di sini selalu menjadi tempat di mana Jordan membuat banyak keputusan penting yang mempengaruhi keluarga Fox. Saat ini, meskipun Kathleen telah menjadi kepala keluarga Fox, dia masih belum menempati posisi lelaki tua itu. Ini masih rumah lelaki tua itu. Tetapi hal-hal sedikit berbeda hari ini. Setelah Kathleen dan lelaki tua itu masuk, mereka langsung ke kursi di depan meja dan duduk. Lelaki tua itu mengulurkan tangannya untuk berhenti, dan berkata kepadanya, "Kathleen, duduklah." Rak buku karya Jordan ini dibeli secara khusus di lelang. Meja ini terbuat dari kayu Hainan Huanghuali berkualitas tinggi, dan pengerjaannya sangat elegan lebih dari 500 tahun. Telah melalui masa dinasti Ming dan Qing, diwariskan secara teratur, dan bahkan sempat sampai ke tangan Perdana Menteri Pengadilan Kerajaan, yang merupakan favorit Jordan. Di bagian dalam rak buku, Jordan mendatangi kursi yang juga terbuat dari Hainan Huanghuali, yang merupakan kursi khusus, dan di bagian luar rak buku, 3 kursi yang sedikit lebih kecil ditempatkan. Biasanya, di ruang kerja, hanya ada beberapa orang di keluarga Fox yang bisa duduk di depan meja ini. Kathleen datang, dan tentu saja memilih salah satu dari 3 kursi. Tapi hari ini, Jordan meminta untuk duduk di depan. Dalam pemahamannya, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bab 4657. Melihat ekspresi terkejut Kathleen, Jordan berkata sambil tersenyum, "Kathleen, sekarang kamu menjadi kepala keluarga Fox. Kamu harus duduk di posisi ini." Kathleen berkata dengan cepat, "Kakek, ini ruang belajar dan rak bukumu. Bahkan jika saya sudah menjadi kepala keluarga Fox, saya tetap cucumu. Di perusahaan, saya duduk di kursi ketua dan itu urusan bisnis. Tapi di rumah, aku tidak bisa duduk di kursimu." Jordan mengulurkan tangan dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Keluarga Fox adalah bisnis keluarga. Rumah adalah bisnis. Bisnis adalah rumah. Dan kamu kepala keluarga Fox. Kamu bukan hanya ketua perusahaan Fox Group. Kamu juga pemimpin seluruh keluarga Fox. Bahkan termasuk saya. Saya berada di bawah komandomu dan mematuhi perintahmu." Setelah itu, tanpa Kathleen berbicara, Jordan langsung menunggu duduk di salah satu dari 3 kursi. Lalu berkata kepada Kathleen, "Tolong, Kathleen." Kathleen merasa sedikit stres untuk sesaat, tetapi sedikit mengangguk dan berkata, "Terima kasih, kakek." Setelah itu, dia dengan hati-hati duduk di seberang Jordan. Jordan mengangguk puas dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, ceritakan pada kakek perjalananmu ke Hong Kong." Kathleen tidak menyembunyikan apapun. Dia menceritakan hampir semua yang terjadi sebelum dia dan Charlie naik pesawat. Tapi ada satu hal yang tidak dia katakan,
Itu adalah Charlie yang memberi Marianne pil penyembuhan. Dia tidak mengatakan apa-apa karena khawatir kakeknya akan menyarankannya. Lagi pula, dia tahu betul keinginan kakeknya untuk bertahan hidup. Kalau dia tahu Marianne mendapatkan pil penyembuhan, dia khawatir dia akan membuat kesalahan besar secara tidak sengaja. Kalau kakeknya mendatangi Marianne untuk membeli pil penyembuhan, dan masalah ini sampai ke telinga Charlie, Charlie pasti akan memiliki banyak kritik terhadapnya. Oleh karena itu, dia langsung menghapus cerita pil penyembuhan dalam narasinya. Setelah mendengarkan, Jordan tidak bisa menahan napas dan berkata, Xiao benar-benar beruntung. Kalau bukan karena putrinya, saya pikir dia pasti tidak akan bisa lulus ujian ini. Ya, Kathleen juga setuju. Kamu belum pernah melihat Marianne. Dia memang wanita yang sangat abadi, berperilaku baik dan aktif. Saat dia menangis, dia seperti buah pir yang mekar di bawah hujan. Kalau saja saya seorang pria, saya juga akan tertarik padanya. Jordan berceloteh. Oh, itu seperti pahlawan yang sedih dengan kecantikannya. Tuan Wade yang memiliki keterampilan seperti itu, dan di depan kecantikannya, dia tidak bisa menahan diri. Kathleen mengangkat bahu dan berkata, Tuan Wade mungkin memiliki lebih banyak empati terhadap Marianne. Meskipun pengalaman masa kecil keduanya berbeda, mereka memiliki banyak kesamaan. Cinta. Ketika pria dan wanita dari lawan jenis menemukan frekuensi yang sama dalam sesuatu yang sangat penting, kasih sayang semacam itu tidak dapat dikendalikan. Jordan mengangguk dan berkata lagi, sepertinya kamu memang banyak membantu Tuan Wade di Hong Kong. Tuan Wade memintamu mendukung Xiao, karena Marianne. Dia ingin memberi Xiao kesempatan. Kathleen tersenyum. Sebenarnya, saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya maju dan mengucapkan beberapa patah kata. Tapi untuk orang seukuran Xiao, efeknya memang sangat besar. Jordan bertanya lagi, kalau begitu Tuan Wade seharusnya sangat puas, kan? Semua masalah Janus telah terpecahkan, dan semua masalah yang diinginkannya terselesaikan. Dan dia bertemu Marianne, orang kepercayaan, dan menyelamatkan sedikit muka ayah Marianne sebelum pergi. Melakukan cukup untuk menenangkan, dan bahkan membayar 10 miliar dolar AS untuk Istana Wanlong. Rupanya saya bisa menjahit, tetapi saya tidak bisa menjahitnya. Semua aspek telah terselesaikan di tempat. Ya, Kathleen mengangguk dan berkata, perjalanan Tuan Wade ke Hong Kong memang mendapat banyak keuntungan. Jordan berkata sambil tersenyum, itu bagus, itu bagus. Setelah itu, dia berhenti sejenak, berjuang dalam hatinya sejenak, dan bertanya tak terkendali. Ngomong-ngomong, Kathleen, kamu membantu Tuan Wade, apakah dia tidak mengatakan sesuatu? Bab 4658. Kathleen sedikit bingung saat kakeknya menanyakan pertanyaan ini. Tapi untungnya, Charlie telah menerima vaksinasi sebelumnya. Dia tidak akan berantakan saat menghadapinya. Jadi, dia berkata dengan tenang, Kakek, Tuan Wade berpesan dalam perjalanan kembali. Dia mengatakan kinerja keluarga Fox dalam banyak hal selama periode waktu ini membuatnya sangat puas. Dia akan datang ke New York menemuimu dan berterima kasih secara langsung. Jordan tiba-tiba menjadi sedikit gugup, dan tidak bisa bertanya, Kathleen, apa Tuan Wade benar-benar mengatakan itu? Ya, Kathleen mengangguk dan berkata sambil berpikir, Tuan Wade bilang dia pasti akan menunjukkan sesuatu kepada keluarga Fox. Saya bertanya untuk mempertimbangkan situasi kakek dan menjaga perasaan kakek sebaik mungkin. Kathleen sedikit lebih berhati-hati saat ini. Faktanya, Charlie memberi keluarga Fox 2 hadiah untuk menunjukkan pengakuannya terhadap keluarga Fox. Salah satunya adalah bahwa ada pil penyembuhan yang tersembunyi di dalam sakunya. Yang lainnya adalah janji jutaan dolar untuk menjaga kakek tetap hidup selama 10 tahun lagi. Kathleen tahu bahwa Charlie melakukan semua ini untuk mengkonsolidasikan dominasinya di keluarga Fox. Jadi dia tidak bisa memenuhi harapan Charlie untuknya. Saat ini adalah kesempatan yang baik baginya untuk tampil di depan kakeknya. Dia sengaja menggambarkan hadiah kedua Charlie sebagai inisiatifnya untuk memberikan hadiah Charlie ke seluruh keluarga Fox ke kakek saja. Meskipun mengatakan itu membuatnya merasa agak bersalah, mengingat tujuan akhir dari masalah ini, dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk mengatasi rintangan di dalam hatinya. Ketika Jordan mendengar Kathleen mengatakan ini, dia sangat terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Kathleen, kamu mengatakan itu. Apakah Tuan Wade setuju? Melihat mata Jordan yang sangat aneh, Kathleen mengangguk ringan dan berkata dengan serius, Tuan Wade setuju. Melihat mata Jordan yang sangat aneh, Kathleen mengangguk ringan dan berkata dengan serius, Tuan Wade setuju.
Jordan bertanya lagi. Kathleen, pertanda, hadiah seperti apa yang akan Tuan Wade berikan padaku? Kathleen berkata dengan sungguh-sungguh. Kakek, Tuan Wade tahu kesulitan terbesarmu saat ini, dan aku yakin dia pasti akan menyukainya. Mata Jordan berbinar dan dia berkata, jika itu terjadi, maka itu akan lebih baik. Berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Kathleen dan menghela napas. Lalu berkata, Kathleen, terima kasih kakek bisa hidup sampai hari ini. Jika bukan karena kamu, tulang tua kakek sudah terkubur di tanah. Kathleen tersenyum kecil dan berkata dengan serius, kakek, sebenarnya, terima kasih Tuan Wade. Kamu dan aku bisa hidup sampai hari ini. Ya, Jordan tidak bisa menahan nafas dengan emosi, dan berkata dengan tulus, ini benar-benar berkah bagi 3 kehidupan untuk dapat membentuk ikatan dengan Tuan Wade. Setelah mengatakan itu, dia mengingat sesuatu dan bertanya dengan cepat, Kathleen, apakah Tuan Wade mengatakan kapan dia akan datang ke New York? Tidak, Kathleen berkata, Tuan Wade hanya mengatakan bahwa dia akan meluangkan waktu untuk datang sebelum kembali ke Tiongkok. Dia tidak mengatakan hari apa. Tuan Wade menemani istrinya ke Amerika Serikat total sebulan lebih. Saya perkirakan paling lambat sekitar 20 hari ke depan. Oke, bagus. Jordan menghela nafas. Sepertinya tulang lamaku bisa dikubur 3 atau 2 tahun lagi. Elaine, yang berjalan cepat dengan tim mengamuk setengah baya dan lanjut usia, dalam suasana hati yang sangat baik. Bab 4659. Sebelumnya, dengan uang yang diberikan Charlie, dia membeli Jamrud Dream of the Goddess dan memenangkan hadiah utama senilai 1,2 juta. Dia tidak mengira Charlie, secara kebetulan, memberinya kalung yang identik. Dengan cara ini, selama dia kembali dan menjual kalung ini, itu berarti dia telah mendapatkan kalung tanpa bayaran. Dan dia sudah mengalami perjalanan jet pribadi yang luar biasa, diikuti dengan beberapa hari perjalanan ke Amerika Serikat. Selanjutnya, dia menunggu untuk pergi ke New York untuk bermain selama 2 hari, dan kemudian dia bisa pulang dengan puas. Setelah kembali, dia bisa mendapatkan kembali kehidupan bebasnya, yang sangat menyenangkan. Karena suasana hati yang baik, ketika Elaine berlari liar, mulutnya selalu menyeringai, dan dia tidak bisa menutup kebahagiaannya sama sekali. Karena bernapas dengan mulut terbuka, dia segera merasa sedikit kering, dan napasnya tidak merata. Ini membuatnya tidak dapat mengikuti ritme semua orang, jadi dia perlahan-lahan tertinggal. Pada saat ini, wakil kapten tim Rampage, seorang wanita Cina yang tinggal di Amerika Serikat, melihat Elaine tertinggal. Dia menghampiri dan berkata sambil tersenyum, "Oh Elaine, mengapa kamu tertinggal hari ini?" Wanita itu bernama Lucy Chardy, yang 2 tahun lebih tua dari Elaine. Lucy ini tidak pernah bekerja di Amerika Serikat. Dikatakan bahwa putra dan menantunya memulai bisnis di Amerika Serikat. Dia dan suaminya tinggal bersamanya di Amerika Serikat. Omong-omong, mereka juga membantu mengurus anak-anak. Secara kebetulan, kampung halaman Lucy berada di provinsi yang sama dengan Elaine. Meskipun tidak berada di kota yang sama, namun kedua kota ini saling berdekatan dari utara ke selatan, tidak jauh satu sama lain. Elaine selalu menganggap orang lain lebih rendah. Saat bertemu dengan rekan senegara di luar, dia mungkin tidak melihat orang itu sebagai rekan senegara. Dia begitu akrab dengan Lucy. Alasan utamanya adalah bahwa pakaian Lucy tidak seperti orang biasa. Lucy mengenakan gelang giok yang bernilai setidaknya 4 atau 5.000 dolar. Dan Lucy mengendarai Porsche Cayenne kelas atas bernilai puluhan ribu dolar. Elaine sudah terbiasa melihat barang-barang kelas atas. Dia dapat melihat sekilas bahwa Lucy ini pasti sangat kaya. Tidak seperti dirinya sendiri. Meskipun dia tinggal di rumah mewah dan mengendarai mobil mewah, itu bukan miliknya. Aset Elaine yang sebenarnya, pada kenyataannya sangat menyedihkan. Justru karena inilah dia menjadi sedikit lebih mengenal Lucy ini. Melihat Lucy datang untuk menyampaikan belas kasihan, Elaine menjelaskan dengan terengah-engah. "Oh, Lucy, saya tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Mulut saya sangat kering, saya merasa aktivitas fisik sekarang jauh lebih besar dari sebelumnya." Lucy menjelaskan sambil tersenyum. "Kamu, ketika berjalan, kamu harus menutup mulut dan bernapas melalui hidung. Kamu harus menyesuaikan ritme pernapasanmu sehingga kamu bisa berada dalam kondisi terbaik." Elaine mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Oke, saya akan membuat penyesuaian." "Saudari Lucy, kamu harus mengikuti tim Rampage. Jangan khawatir tentang saya bisa berjalan perlahan sendiri." Lucy melambaikan tangannya. "Hei,
Tujuan tim Rampage ini bukan untuk menyerah. Kami tidak bisa membiarkan kamu tertinggal. Saya akan menemani kamu. Kebetulan persendian saya juga tidak terlalu nyaman. Hari saya juak tidak bisa berjalan terlalu cepat. Elaine bertanya padanya. Apa yang salah dengan sendimu, Sister Lucy? Apa kamu menderita radang sendi? Lucy tersenyum dan berkata, ini hanya masalah kecil. Biasanya akan membaik dalam beberapa hari. Saat dia mengatakan itu, dia mengubah topik pembicaraan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ngomong-ngomong, Elaine, peristiwa bahagia apa yang kamu temui hari ini? Mengapa kamu begitu bahagia? Saya lihat kamu sangat bahagia sepanjang waktu. Hal-hal baik apa yang kamu alami? Apa kamu mau menceritakannya? Elaine tersenyum dan berkata, ini bukan acara yang menyenangkan. Yang utama adalah saya akan segera kembali ke China. Saya sudah cukup lama berada di Amerika. Saya ingin kembali lebih cepat. Lucy tertegun sejenak. Pandangan berbeda melintas di matanya. Kemudian dia berkata dengan enggan, oh, kamu sudah mau kembali hanya dalam beberapa hari. Sangat jarang aku bisa bertemu orang yang menyenangkan sepertimu. Saudari Elaine, kita baru saling kenal selama beberapa hari. Jadi ini tidak cukup. Elaine berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa, Sister Lucy. Kita sudah bertukar kontak. Kalau kamu datang ke China, atau saya datang ke Amerika, kita bisa bertemu lagi. Lucy berkata dengan ekspresi menyesal. Hei, saya ingin mengundang kamu ke rumah, makan, dan memperkenalkan suami saya, serta putra dan menantu saya. Elaine berkata dengan terkejut. Oh, itu bagus. Kami akan ke New York hari Jumat. Bagaimana kalau besok malam, aku akan membawa putriku dan menantu laki-lakiku berkunjung. Lucy ragu-ragu sejenak, lalu setuju setelah beberapa saat. Dia berkata, oke, kalau begitu kita makan bersama hari Jumat. Bab 4660. Elaine kembali ke suite Presiden Hotel Shangri-La. Hal pertama yang dia katakan ketika memasuki pintu adalah bertanya kepada Claire dan Charlie. Claire, menantu yang baik, apakah kalian berdua ada acara besok malam? Claire bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada apa, Bu? Elaine menjelaskan. Ibu memiliki kawan di tim Rampage. Dia ingin mengundang kita sekeluarga untuk menjadi tamu di rumahnya. Saudari ini datang ke Amerika Serikat dari Tiongkok selama bertahun-tahun. Dan dia tidak memiliki banyak teman dekat. Sangat mudah bertemu orang kepercayaan seperti saya yang dapat berbicara satu sama lain dalam semua aspek. Tapi saya akan segera kembali ke Cina. Dia ingin saya datang ke rumahnya untuk makan bersama sebelum saya pergi. Ini bisa dianggap sebagai makan perpisahan untukku. Claire bertanya dengan heran. Bu, kamu bisa mendapatkan teman baik yang bisa kamu ajak bicara. Elaine cemberut. Oh, lihat apa yang kamu katakan. Memang Sata tidak punya teman. Sebelumnya, saya punya teman Gina dan Sheila. Mereka semua memiliki hubungan yang baik dengan saya. Claire bertanya dengan malu. Mereka memiliki hubungan yang baik denganmu. Yang aku ingat, kalian sering bermain mahjong dan pergi ke salon kecantikan bersama, dan kemudian putus tanpa alasan yang jelas. Elaine sedikit malu untuk sesaat. Dia tergesa-gesa melambaikan tangannya dan berkata, itu kalender lama. Jangan disebutkan lagi. Faktanya, teman-teman Elaine menjauh adalah karena setelah dia mencuri kartu bank Charlie dan mentransfer uang, teman-temannya berpikir bahwa Elaine tiba-tiba kaya, dan Elaine langsung memandang rendah semua teman-temannya itu. Saat itu, Elaine menghina mereka di telepon. Tidak disangka, setelah itu dia dikirim ke pusat penahanan dan mengalami kehidupan di dalam tembok tinggi selama beberapa hari. Elaine, untuk waktu yang lama, dapat dikatakan sebagai master tikus Cina. Yang pertama adalah keangkuhan yang ekstrim. Dia akan tunduk pada siapapun yang punya uang. Tidak peduli jika uang itu bisa dihabiskan untuk dirinya sendiri. Dia akan berlutut dan menjilatnya. Dia mengikuti pantat Nyonya Wilson dan Hannah selama bertahun-tahun dengan berbagai cara. Dan dalam 3 tahun pertama pernikahan Charlie dan Claire, dia selalu ingin Claire menceraikan Charlie dan menikahi orang kaya lainnya. Itu adalah potret terbaik karakternya. Selain itu, pikiran Elaine juga sangat sempit. Dia selalu membenci orang yang sukses dan menertawakan orang yang gagal. Karena itu, Elaine benar-benar tidak punya teman dekat. Meskipun Claire tidak terlalu pintar, dia sangat mengenal ibunya. Claire berpendapat, seseorang seperti ibunya tidak bisa dikatakan sebagai teman atau orang kepercayaan. Pada saat ini, Elaine juga tahu mengapa putrinya bertanya. Dia berkata dengan tidak wajar, Claire, kamu tidak bisa melihat ibumu seperti dulu lagi. Kamu harus melihat ibumu dari perspektif perkembangan. Dulu aku tidak mudah bergaul, baik dengan teman-temanku itu atau dengan Charlie.
Tapi coba kamu lihat ibumu sudah berproses menjadi lebih baik sekarang. Setelah itu, Elaine melanjutkan dengan sedikit kegembiraan. Coba Katana, bagaimana sikapku terhadap Charlie sekarang? Melihat ibunya sedikit bersemangat, Claire mengangguk cepat dan berkata, Bu, kamu benar. Penglihatan saya yang tidak mengikuti perkembangan. Setelah itu, dia dengan cepat mengganti topik pembicaraan dan bertanya, ngomong-ngomong, Bu, apa yang dilakukan temanmu itu? Elaine menerangkan, dia berimigrasi dengan putra dan menantu perempuannya. Dia membantu merawat anak-anak mereka di sini. Kemudian, Elaine menjelaskan, ngomong-ngomong, kami berasal dari daerah yang sama. Kampung halamannya tidak jauh dari rumah nenekmu. Claire mengangguk dan berkata, Bu, aku dan Charlie tidak mengenal temanmu ini. Kurang pas kalau kamu bertamu di rumahnya. Dan kamu tahu karakter Charlie. Dia tidak suka bergaul. Ibu sebaiknya pergi sendiri. Aku tidak bisa. Elaine berkata dengan sungguh-sungguh. Ibu sudah memberitahu mereka bahwa ini adalah pertemuan dua keluarga. Generasi yang lebih tua saling mengenal. Dan generasi yang lebih muda juga harus saling mengenal. Kita semua berteman hari ini. Semakin banyak teman semakin banyak jalan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.